Waktu jualan itu sadar nggak itu udah dimainkan oleh Pak Haji? Itu nggak sadar, cuman di dalam diri saya dan di dalam diri Teh Siti itu ngerasa kebanggaan nih. Saya loh punya guru haji itu bisa seperti ini gitu. Emang minta ajiannya atau enggak? Minta, jadi begitu udah beres ngelapak dikasih air ya Teh, dibekalin air di depan lapak itu kayak gitu. Yang menarik apa? Zikirnya itu Asmaul Husna. Bagaimana kabarnya Pak Haji ya sekarang Kang Asep? Ya udahlah, kakinya membusuk, terus si perutnya bener-bener gede banget. Kalau dibilang penyesalan saya ngelihat kejadian Teh Siti itu, saya menyesal. Saya sangat menyesal, bahkan saya udah ini, maaf ya, udah ngasah samurai sama Pak Haji mau duel gitu. Kalaupun kita ada yang mati, jangan ada jauhi hukum, karena ini antara pribadi. Kenapa? Teh Siti yang begitu baik, istri saya gitu, sampai bilang gini, kalau hari ini saya nggak ketemu Pak Haji, kita cerai. Coba, hubungan intim juga nggak enak, nggak enak. Ada yang mengganjal gitu lah. Ngelakuin hubungan teh kayak bukan saya dan bukan Teh Siti gitu. Ketika saya terakhir, usaha saya yang dibangun sama Pak Haji itu kan sukses. Itu omset seminggu bisa 40 juta. Dulu mobil ada 2 kan, motor sampai berapa lah, bukan 1 gitu. Tres gitu, bensin. Itu wajah maung putih. Duar, saya lari langsung dong ke belakang, itu nggak pakai ancang-ancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungan kepada channel kami, channel Malam Mencekam, yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata dari seseorang tentang mistis, horor, dan misteri. Baik, malam hari ini sudah ada di depan Anda seorang pria cukup ganteng rupanya nih. Namanya adalah Kang Asep. Kang Asep ini adalah suami dari Teh Siti, yang mana Teh Siti pernah bercerita di YouTube kita. Judulnya ini nih di atas. Jadi sebelum nonton Kang Asep, nonton dulu yang video Teh Siti biar nyambung gitu ya. Kalau nggak nonton nanti bisa sesat di jalan. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita ada promosi sedikit nih Kang Asep ya. Ada promosi kaos dari Malam Mencekam. Malam Mencekam Merchandise. Ini salah satunya. Kita mau tanya ke Kang Asep gimana kualitasnya nih Kang Asep. Tolong dinilai lah. Kalau dari saya lihat langsung dan raba, ini kualitasnya sih udah, kalau di Bandung itu terkenalnya distro gitu ya. Distro yang udah dari kualitas menengah ke atas lah, bukan menengah ke bawah. Dikarenakan lihat dari bahan ini katun combat, yang memang katun ini menyerap keringat. Jadi kalau kalian memakai baju ini yang suka keringatan pasti diserap nih sama bahan katun combat kayak gini ya. Tulisannya juga ini saya bacain kayak dari pesugihan jualan online. Nah gimana maksudnya, ngerti nggak? Kayak dari pesugihan dicoret. Oh, kayak dari jualan online ya. Jadi jangan mengambil jalan pesugihan gitu. Bingung kan? Ya bingung pertama mah. Ya jadi yang pakai ini memang sengaja dibikin bingung gitu. Biar baca terus. Oh iya, biar diulang-ulang ya. Biar diulang-ulang gitu. Jadi selain dari bahan bagus juga ini kan kayak memberikan pesan ya gitu. Ini Kang Asep kalau disuruh beli mau nggak? Suruh beli? Ya mau atuh. Mau ya? Kalau beli mah nggak usah lah, kita kasih aja lah buat Kang Asep. Subhanallah, jazakallah.
Tapi dipakai ya? Dipakai atuh. Pasti ini mah. Ya sobat yang ingin memiliki t-shirt ini, tinggal hubungi admin atau ke Tokopedia. Harganya tertera di sini ya. Ini di sini nih. Cing cing cing. Baik. Ini temanya nggak gini aja kan? Ada 11 desain. Ada 11 ini mah cuma contoh aja ya. Ada salah satunya seperti ini. Oke. Ready? Ready. Nah, tadi sudah promosi, sekarang kita kenalan dulu ke Kang Asep. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ei. Terima kasih sudah mau ngumpul sama kita nih di Malam Mencekam ya. Profesi Kang Asep apa nih Kang Asep? Untuk sekarang saya di bidang fotografi. Jadi menyediakan jasa di satu tempat wisata di Kota Bandung, di Jalan Braga tepatnya. Fotografi. Jadi foto di Jalan Braganya atau gimana? Stay tune, saya di Jalan Braga buat orang-orang wisata dari luar kota yang masuk ke area Braga itu. Ketika selfie aja tidak cukup, maka kami sebagai jasa foto di sana. Oh, gitu. Oke. Jadi sobat yang ingin jalan-jalan ke Bandung nanti ke Braga, temuin Kang Asep. Tempatnya di pojokan apa itu? Di yang ada tulisan Jalan Braga aja. Jalan Braga. Di depan bank apa kalau nggak salah? Bank BJB yang ada tulisan Braga. Ya. Yang mau arah ke Naripan. Kang Asep ini suami dari Teh Siti kan? Ya, yang waktu itu yang pernah cerita, ini ceritanya di atas nih. Ya. Boleh diundang nggak Teh Sitinya? Oh iya. Masuk biar frame, tidak salah ya. Kan Siti banyak ya. Iya, Siti yang mana nih? Ya. Mana sih Beb? Nah. Beb dipanggil Beb. Nah, inilah ini Teh Siti yang ceritanya cukup heboh di Malam Mencekam ya. Banyak yang menanyakan, kasihan suaminya katanya. Nah, enggak, ini suaminya. Kebalik, kasihan Teh Sitinya. Blekuk gitu. Teh Siti, wah pasangan serasi ini ada pertanyaan sedikit nih dari subscriber kita waktu di videonya Teh Siti. Ini pertanyaan dari Noni Aprizal. Noni Aprizal, oke. Nusalah masih Asepna alasan hayang boga pangabisa make nyodorkeun pamajikan ka dukun santet. Teu bersyukur pisan usaha keur kalah kahayang bisa ngubaran. Haduh, Asep. Nah, ini jadi apa nih artinya? Jadi ini Noni Aprizal kecewa dengan Kang Asep bahwa Kang Asep kenapa sih membawa-bawa Teh Siti ke dukun gitu ya. Jalur itulah. Jalur itu. Jadi dia kecewa lah dengan ini. Apa tanggapan dari Kang Asep? Ya, bentuk kekecewaan dari non itu ya. Noni Aprizal siapa? Ya, Noni Aprizal. Itu kan bentuk simpati dia, rasa sayang dia gitu, menyesalkan. Saya mengapresiasi kepada orang-orang yang seperti itu. Ya. Karena kalau tidak ada rasa dia sayang kepada Teh Siti, mungkin tidak akan komen seperti itu. Ya. Karena menjiwai cerita Teh Siti ya. Betul kayak gitu. Ya, kemudian dari Sherly Hendriansa. Kasihan Teh Siti karena gara-gara suami belegug sehingga dampaknya ke Teh Siti sendiri. Untung Anda masih diberi sadar. Sampai kapanpun suami Anda akan merasa bersalah karena kebodohannya. Anda wanita yang luar biasa. Waduh. Cabutlah pakuna. Gimana tanggapan dari suaminya nih? Kalau untuk pertanyaan ini, menyesal atau enggak? Penyesalan ada sih di awal. Cuman apalagi kan saya yang ngerasain ngelihat dia itu ketika mau antara hidup dan mati itu saya ngelihat langsung gitu. Wah, apakah Teh Siti ini istriku harus berakhir dengan seperti ini? Ada penyesalan di awal-awal. Tapi setelah beberapa tahun sampai saat hari ini saya berada di podcastnya Malam Mencekam, duduk di sini, saya merasa bersyukur karena bagi saya itu merupakan didikan dari Tuhan langsung gitu. Oke, yang terakhir Eko Aryadi. Yang bodoh itu suami Neng, antarkan Neng ke dukun. Jadi sama ini pertanyaannya kurang lebih semuanya sama. Dari semuanya itu ya benar, tapi saya menerima emang itu keegoisan saya, di mana kenapa juga saya harus mau belajar pingin jadi orang bisa gitu. Tapi dari awal pingin belajar dari orang bisa itu bukan karena saya ngerasa jago, karena pernah ada kejadian dari keluarga yang pandangan saya waktu itu masih rendah.
Jadi oh ini gara-gara santet nih, jadi orang tua saya meninggal gitu. Jadi itu teh ayah. Oke. Nah di situ saya jadi serius pingin bisa mencari-cari guru lah gitu. Baik. Nah, sobat, itulah tanggapan dari suami Teh Siti, Kang Asep. Jadi sudah terobati ya, jawabannya sudah. Ya. Mudah-mudahan sudah puas nih. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan mendengar kisahnya Kang Asep. Ceritanya yang mirip dengan Teh Siti, tapi versi Kang Asep. Ya kan? Ya. Supaya klop. Iya. Makanya Kang Asep kita undang ke Malam Mencekam. Sudah siap Oke. Kang Asep? Siap ya, Insya Beb? Allah. Oke, sahabat Malam Mencekam, saya pamit dulu keluar. Ini sudah suami saya kan? Iya. Sobat MM, itulah Teh Siti dan Kang Asep. Tampaknya mereka berdua nih tetap wah, romantis ya Ya selamanya. selamanya, amin. Jadi yang disangkakan oleh yang komentar tadi mungkin meleset nih. Nggak apa-apa, Nggak bener apa-apa juga. ya. Bener juga, ada benernya juga. Baik, kisah dari Teh Siti akan berlanjut dikisahkan oleh Kang Asep. Mangga. Jadi dulu itu saya kan punya teman, dia ikut jualan sama saya gitu. Saya bercerita bahwa istri saya suka bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain. Jadi di tubuh Teh Siti itu ada jin yang melihat jin dari keturunannya terdahulu. Karena banyak juga orang yang kayak gitu bilang gitu, harus dibersihin katanya. Diajak sama teman saya itu untuk bersilaturahmi. Dia ya berada di kawasan Bandung Barat. Setelah saya singkat cerita, saya datang dan menemui Pak Haji itu namanya, karena memang beliau katanya pernah ke Mekah juga sama keluarganya. Di situ begitu pertama masuk ke situ memang kelihatannya orang-orang benar-benar bisa bakal menuntun kita yang bodoh atau kita yang tidak tahu apa-apa, pingin menjadi orang yang bisa tahu aja. Pasti terbius dengan situasi ngelihat keadaan si Pak Haji itu sendiri. Karena pertama dari rumah aja itu udah megah sekali. Panjang itu, kalau di Bandung itu, di Bandung kota, rumahnya itu satu gang lah. Saking panjang dan luasnya itu. Bisa satu RT rumah dia itu. Ketika saya masuk, ini loh, dikenalin kan, ini loh Pak Haji. Pertama ngelihat, oh iya Pak Haji. Nah, ada aura yang menarik lah dari beliau itu. Jadi kan rumahnya teh ini kayak glosir handphone, masuk ke restoran, tempat makan. Nah ini tempat kumpul kita kalau lagi sharing masalah ilmu. Ke dalamnya itu baru rumahnya. Begitu masuk ke tempat kasir resto, saya ngelihat dia pakai baju biru, salam. Nah ketika mau masuk ke tempat sharing, kan di tempat jalan gini, dari situ ada ruangan, dia pakai baju kaos sangsang. Terakhir udah duduk di tempat biasa, tempat sharing kayak gitu, ruangan. Saya pengen ke air, masuk ke air, dia ada lagi nyuci. Nah di situ Mang Ei, oh ini orang-orang berilmu bener. Dalam satu pertemuan saya bisa ngelihat dia 3, jadi nggak sama. Yang di depan pakai kaos biru, yang di tengah itu tempat kasir restonya dia pakai baju lekbong gitu. Terakhir dia lagi nyuci. Gitu. Wah. Saya bilang ke teman, berat si cewek eta 3, pantu cenah. Enggak, Pak Haji mah 1, tapi saya ngelihat ada 3 euy. Yang mana yang nemuin saya? Yang nemuin saya yang dari rumahnya, dari arah rumahnya. Beda lagi gitu. Ah, udahlah ini orang berilmu lah ya gitu. Dia menanyakan, ini temannya ya? Teman-temannya saya gitu kan. Kamu mau apa ke sini? Kata Pak Haji teh. Oh, Pak, saya mau belajar tentang kebenaran. Ilmu yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat saya. Syukur-syukur bisa menyelamatkan
orang lain. Oh jadi intinya kamu pengen jadi jelma bisa gitu. Dia sih bahasanya dalam bahasa Sunda yang lembut, yang jadi bikin renyah lah. Dia ngobrol teh bikin aduh ini orang tua loh. Pertama kan saya sama Teh Siti itu tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah. Jadi ada sosok beliau itu benar-benar kayak ayah gitu. Saya punya ayah bapak gitu, tapi dia nggak ngurus saya dari kecil. Nah ayah saya yang jadi ayah angkat saya itu yang meninggal, itu yang jadi bikin saya sakit hati, pingin kayak bisa ngobatin gitu. Nah ketemulah dari sapaan beliau, rangkulan beliau itu nyaman gitu, Mang Yai. Udahlah saya masuk. Pertama ya udah, tapi tidak bisa langsung. Ya udah nggak apa-apa, saya ngikutin aturan yang Pak Haji atau gimana lah, ikutin. Ya udah fix lah. Dari situ teh mungkin ada pengangkatan murid, katanya teh. Kamu jadi masuk murid Pak Haji ya, tapi ikutin kalau itu ada tugas-tugas harus mau, katanya. Ya udahlah, udah. Sejalan itu beberapa pas pulang dari Pak Haji, saya bilang ke istri, nemuin tadinya semangat gembira gitu. Kan dulu bilangnya Neng gitu, Neng, saya tadi ketemu gurunya teman saya, rumahnya dekat kita, daerah Bandung Barat gitu. Oh iya, itu teh tempat apa, katanya. Dia teh orang bisa, dan juga udah ngebuktiin dia bisa berubah jadi tilu dalam satu tempat, dalam satu waktu gitu. Wah, kata istri teh, hati-hati atuh. Ya tapi awal pertemuan saya nggak ditanya uang, nggak ditanya mahar, malah dia yang baik ngasih rokok gitu, ngasih kopi, ngasih rokok. Kan ada warung resto gitu. Pertemuan berikutnya saya ajak istri biar nemuin, karena jadi saya awalnya nggak percaya dengan pandangannya Teh Siti. Ini teh kan kalau dari pandangan jin itu ada 3. Yang satu jin melihat jin, yang satu itu dibantu dengan tirakatnya seseorang untuk mendapatkan ilmu bisa melihat, atau bisa dibilang mungkin kalau saya orang awam ya, bilangnya teh hodam, dibantu ku hodam. Ada satu lagi yang murni, yang memang Allah menciptakan, mendesain hambanya itu buat masuk ke dunia goib dengan kehendak Allah, bukan dengan kehendak tirakat, bukan dengan kehendak perjanjian dengan bangsa jin. Kalau istri saya Pak Haji orangnya itu susah percaya. Dengan pendiriannya dia suka tegas, kata saya ke Pak Haji. Jadi tanyalah namanya itunya udah aja. Ternyata dalam besoknya setelah jualan, Teh Siti mau nemuin Pak Haji. Nah di situ mulai awal bencana lah gitu istilahnya. Setelah saya temuin Pak Haji, Neng, ini Pak Haji, dia yang mau jadi guru kita gitu istilahnya, buat nutup Neng. Ya Neng juga bilang, ya Pak Haji saya mah kesini nggak mau jadi orang bisa, cuman pingin nutup saya jadi manusia normal gitu. Ya udahlah. Nah singkat cerita, dilihat lah ya kisahnya Teh Siti itu. Saya membenarkan bahwa saya yang pertama membawa Teh Siti ke tempat seperti itu. Setelah saya mengikuti, dia udah jadi murid gitu. Banyak sih muridnya, nggak satu, banyak juga. Saya suatu sore ditugasin ke daerah benar-benar hutan itu, nggak ada orang, nggak ada kampung di situ. Perbatasan antara Purwakarta, Subang, Cikalong. Nah itu di tengah titik antara 3 kota itu ada satu pusaran air yang bening sekali. Kalau kita ngelemparin uang nih ke dalam, ke dasarnya teh kelihatan uang itu. Saking ku bening-beningnya air itu. Saya disuruh ke situ, katanya temuin abah yang di situlah, cenah. Bilangin dari Pak Haji, cenah. Ya udah saya teh pergi, kurang lebih perjalanan 3 jam dari rumah saya itu, karena jalannya itu melalui kebun teh.
dari jalan sampai melewati beberapa kampung, kebun teh, kampung dikit-dikit, kebun teh, kampung dikit-dikit di situ. Wah jauh amat teh. Seolah-olah jalan ini teh kayak sehari kerasanya teh. Udahlah saya terusin, tapi yang aneh tiba-tiba di jalan itu saya nemuin orang yang bukan warga situ, bannya itu kempes gitu, ban motornya itu kempes, dia lagi ngedorong. Saya tanya aja, Pak mau kemana? Mau ke situ? Nah, dia nggak nyebutin. Tahu nggak yang ada tambal ban? Nggak tahu Pak, saya juga bukan orang sini, kata saya teh. Saya juga mau ke sana aja bilang. Ya udah tuh Pak duluan ya, maaf nggak bisa ngebantu. Semoga ketemu tambal bannya. Ya udah saya pergi aja. Udah saya nyampe ke daerah situ sore menuju maghrib. Dari mana ini? Saya dari Pak Haji ini, kata saya teh. Oh iya tadi nelpon katanya kamu nggak boleh pulang hari ini setelah masuk ke lokasinya beliau itu. Oh saya pengen pulang, cuman keinginan saya itu waktu itu saya bilang ke Pak Haji itu pengen ngebersihin diri, ada nggak Pak? Kata saya teh air yang bisa ngebersihin diri saya, hati saya gitu. Oh enggak, sekalian aja karena ini hitungan beliau itu ada hitungan yang tepat buat kayak gitu. Nanti juga ada 2 orang lagi yang mau datang ke sini. Jadi pas 3 orang hitungannya. Berarti kalau dalam hitungan dia itu 3 itu dunia itu berarti kekayaan. Dan saya nggak tahu. Ya udahlah. Di lokasi itu saya cerita sedikit. Di bawahnya itu air yang sangat bening sekali. Dari zaman dulu itu udah bening, terus saking hutannya di jalan itu, di sepanjang jalan saya mau ke sana teh ada kalajengking teh segede-gede gini. Mang gede. Wih, ini benar-benar hutan kataku teh. Udah masuk, di bawahnya itu air bening. Nah, naik dari air bening itu ada pohon beringin yang udah ratusan tahun. Itu bisa masuk untuk 15 orang. Jadi tengahnya itu bolong. Nah ini untuk orang-orang yang mengasah ilmu katanya gitu. Nanti juga ada yang masuk ke sini. Nah terus bagian aku di mana Pak sekarang? Atau teh, ubah bagian Asep mah nanti di sana ada lagi. Tapi nggak boleh ngelihat dulu katanya. Wah ya udahlah nggak apa-apa, nunggu maghrib aja. Ya udah nunggu maghrib. Nah udah maghrib datang tuh si bapak yang tadi ketemu di jalan bannya kempes. Oh ya cenah kenapa kesini? Iya saya mau ketemu abah ini. Iya saya juga sama. Nah ini nanti sama kayak Asep kesana juga, bukan ke Caringin atau bukan tempat mandi katanya. Oh ya udah datang satu lagi nih, dia orang Purwakarta, saya masih ingat. Badannya kayak saya, dedegannya kayak gini, gendut. Weh, nah ini dari mana? Saya bilang aja dari Bandung, saya Bandung Barat. Oh ya udah kita sepakat ya bertiga. Cenah saya nggak tahu Mai. Sepakat apa di tempat sana? Oh iya ayo, saya mah gimana abah aja ikutlah Mangai. Saya yang biasa nggak takut apa-apa baru ngerasain begitu ngelihat situasi itu tuh di sana tempatnya, saya langsung takut. Wah kenapa saya takut, ada apa gitu. Bawa air katanya, kata si abah itu. Ya udah kita semua bawa air, kan saya emang nggak bawa peralatan, nggak tahu lagian pulang nggak tahu awalnya mau ngapain itu ke tempat itu gitu. Begitu mau masuk ada kayak pintu tapi dibentuk sama pohon pintunya itu, nggak tahu pohon apa ngebentuk pintu kayak gitu. Masuk datang ke sana kok nggak bisa ngelihat, jadi saya mau ngelihat telunjuk kita pun nggak bisa, nggak boleh nyalain korek, nggak boleh nyalain apa-apa yang terang. Waduh kata aku teh, si abahnya itu adan. Waduh seolah-olah kita teh mau mati masuk ke lokasi itu teh, ini teh mau mati atau gimana. Udah mah nggak bisa ngelihat apa-apa gitu ya. Waduh saya megangin ke temen, kata si abah sok pegangan. Udah aduh mau nggak jadi, takut dimarahin sama si abah, takut ngaco ke yang dua orang ini. Bah aku mau di tempat abah aja. Udah dicatat, tadi udah ditawasulin kata abah. Aduh jadi perasaan beda. Waktu malam itu saya nggak bisa ngelihat, man disuruh duduk di sini. Ya dia cuman jadi yang menyala itu hanya si abah aja yang boleh, kalau yang lain nggak boleh. Jadi di sana kita nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa-apa. Nih duduknya di sini, jadi ada batu nemprak gitu.
Di sini ada batang-batang kayak saung di atasnya itu, tapi pakai alam gitu. Saungnya itu pakai alam, pakai nggak tahu jarami nggak tahu apalah, pakai alam aja. Di sini, nah di depan disenterin, nggak boleh lama ini ya, harus ngelihatnya. Pokoknya patokan aja. Begitu kan, truk ada batu yang gede, ngelogak gitu. Bahasa Indonesianya apa ngelogak teh? Cekung. Jadi batu besar lah. Segitulah batunya, segitu. Nah ini cekungnya segini. Di situ ada juga batunya itu kayak marmer halus gitu. Nah dua orang ini yang membawa syarat, yang bareng sama kita, nyiapin di situ daging-dagingnya, daging tusuk, ya daging yang udah bulat gitu, terus sama ayam mentah, sama telur, sama sasajen yang lainnya di sini. Nah kalian bertiga harus berzikir di sini, bilang ke saya mah. Ini untuk ngebersihin yang ada di asep yang jeleknya katanya. Ya udah Pak, saya mau kalau untuk ngebersihin diri mah gitu. Mau saya ngejikir. Dia ngejikir, tapi dalam jikirannya itu beda-beda. Kita ngebuka sedikit ilmu ya, maaf. Di situ itu ngejikirnya itu Asmaul Husna. Itu Mang Ei. Tapi kenapa yang datang bukan pemilik Asmaul Husna gitu istilahnya ya. Jadi satu orang didampingi satu orang lagi, nggak boleh sendiri. Yang kita berzikir bertiga menghadap yang batu gede itu, cuman bermodalkan dupa. Jadi kita tuh bisa ngelihat dupa aja, Mengi. Karena kan itu ada cahaya. Teman saya begitu ngejikir, ada suara gitu kayak kresek-kresek itulah, kresek-kresek lah. Takutnya hewan bener-bener hewan, karena itu kan perbatasan Subang, Purwakarta dan Cikalong, itu benar-benar di tengah-tengah kita. Kalaupun kita mati teriak nggak akan ada yang tahu. Di situ si saung yang terbuat dari batu itu oyak, naon oyak gitu ya? Goyang. Curiga ngelihat ke kiri adalah, jadi itu teh kayak kunti, tapi nggak ada ininya, tulang aja gitu. Kunti rambutnya panjang kan biasanya putih atau gimana rata. Ini enggak tulang tapi darah-darahnya kelihatan. Astagfirullah sih. Wah ini udah mulai penampakan, udah horor Kalau yang pesugihan gitu kan tumbal gitu harus dari orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba ngelihat kunti itu saya ingat ibu saya. Takut enggak ingat sama istri mah. Cuman ingat sama ibu. Duh mama, maaf ini anakmu jadi kayak gini. Nah udah, kata si seorang Purwakarta itu bilang ke saya sebahasa Sunda, "Gandeng gendut sia cenah teu konsen." Padahal dia juga gendut. Jadi kita teh ribut sama calon-calon pesugihan teh ini teh. "Sia ge gendut cenah, gandeng cenah ieu." Udah diam ngejikir lagi, fokus. Yang si bapak itu mah nangis. Yang sebelah saya mah dan malah nangis dah. Seber atuh, Mang, itu batu bisa gerak gitu. Sehingga kayak gempa gitu. Udahlah, posisi batu. Udah kedengar suara yang lagi makan. Kan telur. Kalau telur mentah dimakan itu kayak gitu. Kedengar, ini ada apa ini? Kok ada orang di, kan kata Abah nggak boleh masuk. Jadi ini tempat sesajen, batunya kayak gitu kan, cekung. Nggak boleh ada yang ke situ. Harus di depan sini aja diem gitu jaraknya. Saya penasaran. Aduh, pingin lihat kayak gitu. Ya udahlah, saya beranikan diri aja. Lagian si abahnya juga nggak akan tahu. Saya ambil bensin, begitu saya nyalain. Bentar. Apa itu ada di belakang batu? Harimau putih. Gila, besar banget. Udah, saya menyerah. Saya lari langsung ke belakang itu, nggak pakai ancang-ancang. Udah butuh trek lihat wajah maung itu. Kayak gitulah bahasa kieu. Nata kurang cenah lompat gendut, beciun gendut. Saya bilang ngelihat wajah harimau warna putih tapi melebihi itu, nampan itu gede banget. Wah, saya juga si bapak itu kenapa nangis melihat buntutnya. Jadi wajahnya di sini, buntutnya itu di gerbang kita masuk. Gedenya segede gimana nggak tahu gitu. Jadi dibilangnya teh di situ teh Silodaya, daerah situ perbatasan antara Subang. Itu Silodaya. Sesudah saya bercerita ke itu taunya Silodaya.
udahlah saya mah nyerah, nggak akan gini. Saya nggak peduli saya mau dibersihin mau enggak, yang penting ini udah bikin saya bener-bener takut gitu. Nah kalau si gendut sama si bapak mah lanjut. Saya nggak sia-sia, nggak mau sia-sia. Saya udah ngemodal, saya udah sakit hati sama kampung warga saya dipandang orang miskin. Si bapak bilang saya juga mau lanjut Kang, saya mah karena saya disuruh sama istri saya gitu. Kalau saya nggak cepat-cepat kaya, dalam cepat saya mau cerai katanya gitu. Itu si bapak. Oh gitu Pak, ya udahlah saya mah nggak lanjut, nyerah saja, saya mau tidur. Saya tidur. Itu seharusnya di hutan itu dingin, ini panasnya berlebihan. Saya berkeringat terus. Jam 7 itu masih gelap, jam 7 pagi itu masih gelap. Keluar saya setengah 9, jam 8 setengah 9. Keluar yuk, udah kelihatan tuh kan ketutup kabut juga kan karena pohonnya besar-besar. Yuk, tapi jalannya kemana? Ternyata ada si Abah. Yuk, udah cenah ieu anu gagal seorang. Si Abah udah tahu. Saya Abah cinta bae saya mau gagal daripada wah nggak ngerti saya Abah. Udah ke bawah nyeritain lah semuanya Om. Gitu nyeritain. Kenapa? Siapa yang gagal? Si yang dari Purwakarta bilang nih si gendut nih cenah bikin rusuh cenah kemarin di sana. Ya pasti rusuh cenah. Soalnya ada yang hadir gini-gini kata si Abah. Bahkan aku mah pertama bilang pingin ngebersihin diri. Kenapa Abah dilibatkan kayak gini? Kata si Pak Haji, kamu harus kaya. Kamu itu usaha. Kamu punya sesuatu yang bisa membuat kamu kaya. Kayak gitu. Lah. Jadi malam saya ke lokasi itu teh sengaja untuk kekayaan pesugihan. Iya, dibilangnya juga itu namanya legok beunghar. Kalau dalam bahasa Indonesia teh cekungan kaya gitu, tempat mencari kekayaan yang sangat singkat, cepat. Wah, saya untunglah saya mah gagal kemarin bikin rusuh gitu. Untung saya karena kan di awal saya niat bukan seperti itu. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Nah untuk yang menarik di pesugihan legok beunghar ini, jadi kita juga harus punya syariat. Syariatnya misalkan saya jualan rokok, biasa beli rokok gudang garam filter misalkan, itu kan sekarang ini di sekitar 22.000. Tapi ketika si orang yang sudah melakukan perjanjian di situ, pesugihan di situ, dinikahkan dengan jin, bisa jual 50.000 tanpa orang sadar gitu. Jadi ini boleh rokok garpit berapa, 50.000, udah orang teh bayar kayak gitu hipnotisnya. Jadi situ teh si Abah itu teh dibilangnya teh penghulu antara manusia dan bangsa jin. Nah itu yang saya dapat pengalaman disuruh sama Pak Haji yang dulu jadi guru saya juga. Pesugihan itu ada banyak tingkatannya. Terus Pak Haji itu kan awalnya itu sosok yang luar biasa yang bisa merangkul ketika orang-orang yang membutuhkan kasih sayang dari orang tua kayak gitu. Ternyata kan di balik itu semua kayak ke saya janjinya bakal ngebersihin yang jelek di diri saya. Ternyata kan saya dimasukin ke area untuk pesugihan. Kalau dibilang penyesalan saya ngelihat kejadian Teh Siti itu saya menyesal. Saya sangat menyesal, bahkan saya udah udah ngasah samurai sama Pak Haji mau duel gitu. Kalaupun kita ada yang mati jangan ada jauhi hukum
karena ini antara pribadi. Kenapa Teh Siti yang begitu baik istri saya gitu sampai bilang gini, kalau hari ini saya nggak ketemu Pak Haji, kita cerai. Coba, padahal kan dia teh sayang banget ke saya teh, nggak bisa tinggalan malam. Teh Siti itu cinta banget ke saya teh gitu. Tapi karena si Pak Haji ini ditunjukkan sama Teh Siti juga, oh ini bukan Teh Siti gitu, ini gendamnya Pak Haji. Nah diklarifikasi lagi, sadar-sadarnya itu gini, saya ketemu sama guru spiritual yang itu saya nggak nyangka orang itu orang spiritual. Sampai ke daerah Cirebon, wah Jawa pada kenal itu orang. Ketemu ternyata itu teman dari kecil, kenal gitu. Saya bilangnya, Ki kenal sama Pak Haji ini nggak? Oh kenal katanya. Ki dia paranormal, sakti, jago atau gimana? Dia bilang pertama dia nikah sama jin di suatu tempat. Kedua dia menguasai trik saya. Jadi si paranormal itu jagonya trik. Kalau dukun-dukun ngumpul ada teman saya itu pada bubar karena triknya hebat. Jadi Pak Haji itu punya keris nih. Si keris itu kalau ada orang yang lagi gangguan gaib, kerisnya itu kayak listrik. Jadi misalnya ke Mang Ei nggak sakit batin, nggak apa-apa. Tapi ke saya sakit batin, gitu kayak listrik mancarkan. Itu keris pemberian dari saya. Wah, di situ saya. Berarti kamu gurunya? Jelas dia belajar trik sama saya. Saya cerita, dia punya merah delima, Ki kata saya teh. Itu saya yang ngasih sini. Kamu kalau mau saya kasih juga. Harganya 50.000. Wah, saya di situ mulai stres. Stresnya gimana? Gimana ngebawa Teh Siti dari lingkungan itu? Karena Teh Siti udah benar-benar kekokop, udah benar-benar nganggap dia orang tua. Kita capek jualan dari gazebo, udah letih, begadang kan nggak tidur, beres-beres, harus ke Pak Haji ngasih makanan kayak gitulah. Ketika saya sama Teh Siti jualan di gazebo, setengah hari bisa dapat 30 juta. Kalau logika jualan apa dan 30 juta itu orangnya dari mana yang beli gitu, bener nggak? 30 juta sok aja. Cuman harga kaos 30.000 dari satu itu sampai 30 juta. Pernah ada kejadian dari Jawa, rombongan bus Teh Siti nih, nanti ditanya gara. Teteh ini berapa? Kata Teh Siti 50.000, baju anak 50.000. Ah kemahalan, dilempar tuh. Orang itu Mang Ei nggak bisa balik ke busnya. Jadi pas nyari busnya itu yang terdengarnya itu Teh Siti 50.000 bilangnya gitu. Si mbak-mbak itu datang lagi. Mbak, bajunya saya beli ya 100.000. Tapi tolong doakan saya biar saya nyampe ke bus. Dia bilang gitu. Jadi kalau saya mengakui, saya sama Teh Siti itu adalah pelaku pesugihan, pelaku bekerja sama dengan jin dulu. Tapi bukan niat dari kami kan, itu dari arahan guru. Hubungan intim juga nggak enak, nggak enak. Ada yang mengganjal gitulah. Ngelakuin hubungan teh kayak bukan saya dan bukan Teh Siti gitu. Ketika saya terakhir usaha saya yang dibangun sama Pak Haji itu kan sukses. Itu omset seminggu bisa 40 juta. Dulu mobil ada 2 kan, motor sampai berapa lah, bukan 1 gitu. Ketika saya udah dibersihin, saya balik ke seperti dulu lagi. Saya nggak punya apa-apa, yang punya saya cuman motor aja, bener-bener nol, kasih nol. Nah itu sama Allah dibersihin. Kejadiannya kita di kamar berdua. Kata guru goib datang, sok rukyah maraneh kuduaan. Rek ngudag mau mengejar orang lain ke siapa kalau bukan diri kamu yang mau sembuh, katanya, kata guru gaib kayak gitu. Jadi kayak saya ngerukyah Siti ngerukyah saya kayak gitu gini. Nah di dalam situ ada siluman ular di dalam Teh Siti. Di dalam ular itu bilang gini, saya suaminya gitu, saya suaminya, dan saya
saya tahu batin kamu sayangnya kepada Siti seperti apa. Dia bilang gitu. Saya bilang, saya manusia yang selalu diuji oleh Tuhannya. Tidak mungkin lempeng-lempeng kehidupan rumah tangga. Kalau nggak ada percekcokan, perdebatan kan nggak rame ya kalau rumah tangga. Nah itu adalah jalan kami manusia diuji sama Allah seperti itu. Bukan hanya ibadah-ibadah yang utama, maaf. Tapi kan ada keharmonisan rumah tangga, itu bisa jadi ibadah yang luar biasa kan. Jadi si jin itu nggak dirukiahnya, si ular itu nggak harus disuguhin, nggak. Jadi ngobrol satu rasa. Baik, mulai saat ini saya akan mencintai dia karena Tuhan saya. Nah di situ dia langsung wah kayak gimana gitu. Ya udah yang geus na aing nek indit. Tapi ulah ke jalur eta deui, ulah masuk ke jalur kayak kemarin. Kalau masuk ke jalur itu ada tingkatan yang lebih tinggi, yang bahkan kamu sama guru kamu sama siapapun gak akan bisa nyembuhinnya lagi, katanya gitu. Ya udah, nah si ular itu pergi, Teh Siti yang ngerukyah saya. Tiba-tiba saya berdiri seperti genderuwo gitu, saya ngaca gitu. Itu saya menyaksikan diri saya sendiri di kaca. Oh itu jadi saya sudah masuk ke genderuwo. Tapi hati kita, ya Allah, di malam ini saya harus merebut. Itu teh tahun baru ya Teh Siti, tahun baru Islam. Pas udah ngelihat obor kita nangis, seolah-olah ada panggilan dari mana. Saya rindu kalian untuk kembali lagi ke jalan yang sudah saya tetapkan. Ada yang bilang kayak gitu. Nah udah di situ sembuh. Ya cara memutuskan rantai pesugihan dari si Pak Haji ini, ternyata kita kembali tobat kepada Allah gitu. Ya Allah, itu dari kita. Jadi nggak dengar dari orang lain, ada dari hati. Saya pingin rumah tangga normal seperti biasa, dan saya menyesal untuk segalanya. Jadi saya kebalik, saya menyesal pingin jadi orang bisa, gitu aja. Nah kalau Teh Siti, saya menyesal tidak menerima karunia dari Tuhan. Pada akhirnya ya udahlah, ikutin apa yang ada untuk sampai sekarang ini. Ikutin apa yang ada. Kata orang lain bisa dibilang ngubarin, terserah orang. Kalau kata orang lain dibilang nggak bisa ngubarin, ya terserah orang gitu. Yang penting mah antara saya, Siti, dan Allah. Terserah kamu yang menciptakan saya. Itu aja. Pada waktu itu sebelum pesugihan itu udah kejadian dengan Teh Siti atau belum? Si Pak Haji ngajak pesugihan itu, menjerumuskan ke pesugihan maksudnya. Saya dulu awalnya. Oh itu dulu. Karena itu Teh Siti ya. Teh Siti udah masuk, cuman saya mulai proses ke situ. Ada satu yang menarik. Jadi Teh Siti pergi sama Pak Haji tanpa sepengetahuan saya. Tapi udah sorenya dia bilang, Sena Abi diajak ku Pak Haji, ngegas kan suami diajak nonwe gitu. Enggak, ini cuman jalan-jalan. Oh ya udah tuh, cuman jalan-jalan, makan-makan. Jadi dia itu jenius dalam segi nipu, beneran. Kita kan kalau orang tahu susuk itu hanya emas saja, ya. Disusuknya emas. Padahal di sini banyak susuk. Setelah saya belajar, ada susuk air, ada susuk inten, ada susuk bunga kantil, kopi kopi itu bisa jadi susuk air kopi. Nah di situ proses. Ketika saya nggak ada kan, ketika saya jualan, Teh Siti ikut jalan-jalan, dikasih makanan sama Pak Haji. Nah di situ dibilangnya tingkatannya susuk air itu udah masuk. Dalam jangka 3 hari dia mulai bilang, sering curhat, Pak Haji itu sayang ke Neng, itu yang nganggap anak kayak gitu. Dia langsung udah mulai. Jadi ucapan saya, Teh jangan dulu ke Pak Haji hari ini ya, kita ada kirimin barang nih. Enggak, harus ke Pak Haji dulu. Datang ke Pak Haji cuman, Pak Haji sehat Neng, ulah lupa makan ya. Terus samun iya gitu. Udah, ayo udah seneng. Eta gerak itu si Neng Siti eta. Sente. Jadi emang bukan selingkuh secara pelakor, bukan. Tapi si Haji ini ngebius rasa sayang itu dipindahkan gitu. Saya sempat nggak dihargai sama Teh Siti, nggak dianggap sebagai suami. Emang itu kan awalnya kesalahan saya gitu. Jadi intinya emang
kalau sekelas zaman dulu, sekelas zaman saya di usia segitu dan pengalaman segitu, saya jauh sama si Haji. Dia lebih ini gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang bisa. Untuk sekarang udah ketahuan trik semuanya, udah tahu lah gitu. Waktu jualan itu sampai dapat 30 juta, 40 juta gitu ya. Sadar nggak itu udah dimainkan oleh Pak Haji? Itu nggak sadar, cuman di dalam diri saya dan di dalam diri Teh Siti itu ngerasa kebanggaan nih. Saya loh punya guru haji itu bisa seperti ini gitu. Emang minta ajiannya atau enggak? Minta. Jadi begitu udah beres ngelapak, dikasih air ya Teh, dibekalin air di depan lapak itu kayak gitu. Yang menarik apa? Zikirnya itu Asmaul Husna. Padahal saya melakukan perjanjian dengan jin, lagi musyrik, tapi tetap Asmaul Husna yang dipakai. Bagaimana kabarnya Pak Haji sekarang, Kang Asep? Terakhir Teh kan saya sempat kenalin sama bos konveksi. Terakhir saya dengar dari orang konveksi, si Pak Haji datang, kayaknya hidupnya udah susah banget. Karena waktu dulu gini, kan saya ketemu guru dohir nih. Jadi yang mempertemukan guru dohir saya itu sebenarnya sebelumnya ada dari guru batinnya Teh Siti. Ya waktu Teh Siti masih kecil itu sering didatangin kakek-kakek. Nah itu ditemuin nih, kamu bakal dapat, waktu itu prosesnya lah seperti itu. Kata guru bilang jangan dendam. Kalau kita yang mengeksekusi dia, ya guru bilang bisa aja, semua sekeluarga mati sekarang juga bisa, kata guru. Tapi nggak boleh, ada Allah yang maha tahu hukum gitu ya. Nanti si Haji bakal begini-begini, itu kata guru saya. Karena dilihat dari semua kejadian yang udah kayak gitu, seperti itu kebanyakan. Ya udahlah, kakinya membusuk, terus si perutnya bener-bener gede banget gitu. Nah, udah, itu kata guru waktu itu. Ya udahlah, dan itu mah Allah yang ngebalesnya, bukan kita, asal jangan kita. Ya udah. Terakhir bulan-bulan kemarin kerja sama lagi dengan konveksi yang pernah ketemu dengan si Haji itu. Tahun berapa tuh? 2020 itu ketemu sama orang konveksi, ya bos konveksi. Dia datang ke sini, katanya hidupnya udah susah, minta-minta gitu. Saya dengar gimana, ngelihat kabarnya si Pak Haji nggak, Pak Hajinya mah nggak turun, cuman anak angkatnya yang turun. Jadi mereka nyamperin ke mobil. Ini dari kaki segini Teh ke sini hitam. Nah percis seperti yang guru katakan, lihat di kaki kanannya. Menerima karmanya. Menerima karma, karena korbannya saya, bukan saya, setiap muridnya semua itu korban. Banyak malah mah. Maaf ya, ini hanya untuk orang-orang bodoh, jangan lihat seragam atau instansinya. TNI juga gagah ketika ngelihat dia ditipu tuh, berapa juta dia TNI tuh. Datang, saya mau ngontrol Pak Haji. Pak Haji langsung. Padahal itu udah ketipu semua, yang jadi anak didiknya itu semua ketipu, termasuk saya, Teh Siti. Kalau saya dan Teh Siti mungkin di bidang gaibnya. Yang jadi terakhir bilang si ular itu, kalau berhasil dia nikah, jadi di kehidupan alam sana nikah, saya, kalau saya yang numbalin, saya yang kaya. Kalau itu kan versinya si Haji yang pingin kaya. Nah si Haji yang kaya, dia ya si Teh itu yang jadi tumbalnya, saya yang jadi korban perasaan dong, pasti penyesalan gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi Teh Siti ini akan ditumbalkan oleh Pak Haji sebenarnya ya. Dan itu nyata, itu bukan karangan atau khayalan gitu ya. Sobat, itulah kisah dari Kang Asep. Jadi ceritanya sudah klop ya, bahwa Kang Asep benar-benar menyesal dengan memperkenalkan Teh Siti kepada Pak Haji ya. Akhirnya semua berakhir happy ending lah ya. Ya alhamdulillah. Semua kembali romantis, Kang Asep dan Teh Siti kembali hidup normal sampai sekarang. Ya. Mudah-mudahan dari kisah Kang Asep dan Teh Siti kita mendapat pesan yang positif. Hati-hati kalau ke dukun ya. Ya. Dengan Asmaul Husna saja bisa jadi ke kiri ya. Jadi alat untuk itu. Iya. Terima kasih Kang Asep atas kisah yang Sama-sama. sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Teh Siti juga terima kasih nih ada di sebelah saya. Semoga sobat semua terhindar dari kejadian seperti ini. Amin ya Allah. Saya Mang Ei dan tim mengucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.